Baik, makasih Mas, itu diperingatin. Jadi sudah tertampil Pak Pak siapa? Sudah Pak. Bibi. Sudah. Jadi terkait dengan visi pembangunan 2005 sampai 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Nah, ini terkait dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional kita ya diupayakan secara bertahap melalui RPJMN 5 tahunan berikut. Jadi tahun 2005 sampai 2009. Jadi kita tahu kan ada RPJMN 5 tahunan di mana dalam hal ini yaitu ya SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu menjadi salah satu ya dari 3 kunci yang diantaranya adalah struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif yang terkait dengan kewilayahan, dan yang ketiga adalah SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Khususnya kita ya ASN sebagai motor dari pembangunan ya sebagai katalisator dari pembangunan ya kita harus juga mempunyai kualitas yang memadai serta berdaya saing. Sehingga terkait dengan piranti-piranti atau norma-norma dalam mendukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing ya sudah ditetapkan pada waktu ya sebenarnya dari 2005 sampai 2009, 2010 sampai 2014 bahkan kita untuk pemerintah daerah Kemendagri itu ya merubah Undang-Undang 32 2004 menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 yang di dalamnya itu ya dalam rangka salah satunya adalah mendukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kita kembali ke terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Di sana ada PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dalam menyusun perangkat daerah, kita itu melakukan pemetaan. Dilakukan pemetaan setiap daerah untuk melihat ya karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Karena ya Indonesia sangat luas, geografisnya itu sangat berbeda-beda, sehingga perlu dipetakan terkait dengan urusan ya di masing-masing pemerintah daerah. Sehingga hasil dari pemetaan urusan itu muncullah ya ada perangkat daerah yang tipe A, tipe B, tipe C ya. Itu sebenarnya untuk ya memetakan karakteristik dan potensi masing-masing daerah sehingga ya kalau kita hubungkan dengan kebutuhan SDM ya istilahnya dengan kompetensi yang dibutuhkan itu ya pastinya maunya daerah yang potensi lautnya sangat besar berarti membutuhkan SDM ya di bidang kelautan. Kemudian daerah pertaniannya yang besar berarti membutuhkan SDM di bidang pertanian yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Peternakannya lebih banyak ya dan luas ya terkait dengan potensi peternakannya pasti membutuhkan sarjana peternakan. Begitu juga untuk umpamanya di Kabupaten Tangerang. Kita tahu Kabupaten Tangerang itu daerah industri ya banyak pabrik kemudian manufaktur di sana sehingga pastinya kebutuhan Kabupaten Tangerang dengan ya kabupaten dan kota yang lain itu pasti berbeda. Pastinya membutuhkan ya SDM di bidang jasa ya yang mendukung urusan di bidang perdagangan, SDM di bidang perindustrian yang mendukung ya tumbuhnya industri di Kabupaten Tangerang, dan pastinya juga ya membutuhkan SDM yang memang berhubungan dengan ya kebutuhan di Kabupaten Tangerang. Contoh pastinya terkait dengan SDM di bidang Terantibung Dimas. Karena di sana ya daerah perkotaan Kabupaten Tangerang pasti banyak potensi pelanggaran peraturan daerah. Karena sudah heterogen ya kalau mungkin daerah-daerah yang homogen ya pastinya potensi pelanggaran perdanya itu juga lebih kecil dibandingkan daerah-daerah yang heterogen. Nah, jadi pastinya kebutuhan SDM antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Ada daerah yang membutuhkan SDM di bidang pertanian, pastinya nanti kita akan meminta ke hasil kebutuhan
pemetaan ASN itu pun nanti ke teman-teman Menpan dan BKN untuk dilakukan rekrutmen ya calon aparatur sipil negara. Calon aparatur sipil negara ini sekarang ada dua. Pertama adalah calon PNS, yang kedua adalah P3K. Ya, jadi teman-teman semuanya ya P3K saat ini kalau di pemerintah daerah masih sekitar ya jabatan yang dia bisa dudukin, yang dapat didudukin adalah jabatan fungsional ya, dan jabatan pelaksana. Tetapi kalau di pemerintah pusat tidak cuma jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. P3K pegawai pemerintah dan perjanjian kerja sudah menjabat juga eselon-eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi utama maupun jabatan pimpinan tinggi media. Ini sudah mulai kalau di pusat. Jadi apakah di pemerintah daerah akan berlaku? Ya, mungkin saat ini belum ya. Tetapi bisa jadi ke depannya ya, kepala dinas, sekretaris daerah bisa jadi dari P3K ke depannya karena di pusat sudah mulai dilakukan ya. Nah, itu terkait dengan ya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ya. Kemudian kita memang ya 2020-2024 ini harapannya birokrasi yang berkelas dunia. Birokrasi yang berkelas dunia itu birokrasi yang pastinya profesional ya dan mempunyai kompetensi yang memadai. Nah, terkait dengan birokrasi berkelas dunia, pastinya dari awal rekrutmen pun ya kita sudah melakukan optimalisasi ya bagaimana ya teman-teman calon aparatur sipil negara ini mempunyai dari segi IQ ya kompetensi, kemudian kompetensi datar maupun kompetensi bidang ini bisa mendukung ya birokrasi yang berkelas dunia. Nah, ini kita bisa lihat mungkin di Kabupaten Tangerang, apalagi teman-teman BKPSDM adalah leading sektor terkait dengan penataan SDM di Kabupaten Tangerang. Coba dilihat perbedaan memang antara ya hasil dari ya rekrutmen yang dimulai 2009 sampai dengan 2009 ke atas, maksudnya 2009, 2010 sampai sekarang ini dengan 2009 ke bawah itu pasti ada perbedaan terkait dengan kompetensinya. Ya, alhamdulillah ya kita terkait dengan penataan SDM dari mulai rekrutmen sampai ya penataan karir, kemudian sampai pensiun pun kita lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ya, tadi Bu Sekban ya pastinya ya terkait dengan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, teman-teman di BKPSDM adalah leading sektor dari itu semua. Kemudian ya isu strategis terkait dengan manajemen ASN. Jadi terkait dengan hal ini ya jumlah total PNS itu keadaan 2018 yang lalu adalah 4.230.000. Pastinya sekarang sudah berubah. Tetapi memang di tahun 2019, 2020 dan 2021 kita yang mungkin kalau sebelumnya masih banyak dominan adalah pejabat struktural dan pelaksana. Akan tetapi saat ini sudah bergeser ya karena ada penyederhanaan birokrasi ya ada pergeseran yang sangat besar ya dari jabatan struktural ke fungsional 2019, 2020 dan 2021. Jadi apa maksudnya adalah ya pastinya kita ingin SDM yang profesional ya spesifik dan spesialis. Contoh adalah teman-teman dokter umum ya dengan dokter spesialis. Pastinya teman-teman kalau ke dokter itu pengen ke dokter spesialis. Ya, karena kenapa? Kita lebih yakin dengan yang spesialis. Begitu juga terkait dengan kita ya. Biasa kalau pejabat struktural ya kita mungkin terkotak-kotak kepada tugas dan fungsi kita. Sangat kaku sekali. Saat ini kita memang lebih fleksibel ya. Kemudian dari segi profesionalitas ya. Kita tidak menafikan memang kalau pejabat struktural ya kita tinggal disposisi saja. Ya. Posisi dari eselon 2 ke eselon 3. Eselon 3 ke eselon 4. Eselon 4 ke pelaksana. Pelaksana ke jabatan ke teman-teman pelaksana istilahnya pegawai dengan
perjanjian kerjakah ataukah pegawai honorer kalau di pemerintah daerah mungkin kalau masih ada. Nah itu ternyata pemerintah daerah ditentukan oleh seorang honorer, Pak. Karena kenapa? Disposisi tadi dari awal dari eselon 2-nya turun ke eselon 3, eselon 3 turun ke eselon 4, eselon 4 ke pelaksana PNS. Pelaksana PNS turun ke honorer. Atau kalau di pusat namanya pegawai pemerintah non PNS, Pak. Nah itu ternyata APBN negara ditentukan oleh pegawai pemerintah non PNS. Makanya itulah ya yang kita ke depan kebijakannya memang organisasi yang sifatnya sebelumnya adalah berupa piramid, ya layer-layernya sangat apa istilahnya banyak sekali. Kalau di pusat itu ada 5 layer, kalau di Pemda itu ada 4 layer, ya eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai pelaksananya. Ya, jadi itulah yang akan didesain ke depannya adalah organisasi yang flat, Pak, ya, bukan organisasi yang piramid. Harapannya terkait dengan penyelesaian tugas dan fungsi itu lebih profesional, ya, lebih optimal sesuai dengan kemampuan PNS yang memang didukung dengan kompetensi yang memadai. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, terkait dengan isu-isu strategis ASN di daerah, ya. Satu terkait dengan kelembagaan. Belum adanya kesepakatan terkait kejelasan pembagian peran, ya. Dalam hal ini adalah di pemerintah daerah masih banyak terjadi tumpang tindih, ya. Contoh urusan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas PU. Ya, terkait dengan pembagian urusan masih banyak diskusi, ya. Teman-teman PU juga mempunyai kewenangan terkait persampahan, teman-teman Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai kewenangan terkait persampahan. Nah, itulah yang perlu disinergiskan, ya. Teman-teman Dinas PU itu mengerjakan apa terkait sampah, ya. Teman-teman Dinas Lingkungan Hidup mengerjakan apa terkait sampah. Nah, itu harus ada pembagian jelas. Alhamdulillah dengan Kepmen 050, ya, terkait dengan kodifikasi, kemudian penetapan nomenklatur, program, kegiatan dan subkegiatan, terkait dengan pembagian peran masing-masing urusan sudah lebih jelas dan sudah didukung dengan aplikasi yang memadai. Saat ini adalah kita telah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah, ya. Sistem informasi pemerintahan daerah yang ini dalam hal ini terkait dengan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan itu sudah diperjelas siapa melaksanakan apa. Nah, harapannya memang, ya, terkait dengan pengukuran kinerja yang hubungannya dengan kelembagaan akan lebih optimal. Kemudian kebutuhan SDM dan pengembangan karir. Jadi memang tidak meratanya penyebaran jumlah keahlian dan belum adanya pola karir ASN secara nasional yang relevan dan sinkron dengan kompetensi dan penempatan yang dibutuhkan oleh daerah, serta kalau di daerah itu masih terjadi politik mutasi. Ini adalah fakta, ya, bahwa memang di daerah itu ada agenda 5 tahunan, pilkada. Pertama, memang terkait pilkada ini, ya, masih terjadi politisasi terkait dengan penempatan atau penjenjangan karir PNS. Itu faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang pemerintah daerah, ya, perlu membangun terkait hal ini BKPSDM, ya, membangun istilahnya standar kompetensi yang jelas, kemudian standar kebutuhan pembelajaran yang jelas seperti apa, sehingga ya terkait dengan jenjang karir itu juga perlu dibangun talent pool, nggak perlu lagi nanti kita bidding, ya. Bidding itu maksudnya adalah untuk mendapatkan, ya, calon dan pejabat, ya, dengan kualifikasi tertentu yang memadai. Akan tetapi memang, ya, aturan itu sudah bagus, tetapi pelaksanaan di masing-masing daerah bervariasi. Tapi pada umumnya, ya, memang faktanya masih ada, ya, terkait dengan politisasi penjenjangan karir di lingkungan aparatur sipil negara. Nah, oleh karena itu teman-teman di BKPSDM sebagai leading sektor sebenarnya perlu segera membangun corporate university mungkin, ya. Jadi agar jelas analisis kebutuhan pembelajarannya dan hasil pembelajaran bisa digunakan sebagai, ya, jenjang karir yang dalam hal ini adalah
kebijakan terkait dengan talent pool juga ya, atau merit system perlu juga dibangun di pemerintah daerah agar tiap tahun atau tiap istilahnya berapa kali dalam setahun kita biasanya untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi Pratama itu harus melakukan bidding, padahal yang dipilih cuma satu setiap jabatan. Nah, dua yang terbaik itu terbuang secara percuma. Nah, ini yang coba kita ya lakukan optimalisasi terkait dengan kebutuhan SDM dan pengembangan karir. Dan juga perlu dibangun ya sinkronisasi terkait dengan analisis kebutuhan pembelajaran dengan merit system ini, sehingga politisasi terkait dengan ASN ini terkait penjenjang karir bisa lebih kita minimalisir. Mungkin kalau dihilangkan agak susah, tetapi kalau kita minimalisir dengan sistem yang baik terkait jenjang karir PNS ya, itu akan memberikan ya kepastian jenjang karir kepada PNS atau ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian penilaian manajemen kinerja. Jadi memang kita dulu mengganti DP3 menjadi SKP. Karena DP3 ternyata hanya ya menjadi instrumen untuk kenaikan pangkat atau keperluan masih saja. Padahal secara substantif ya itu memang sangat bagus sekali terkait DP3. Akan tetapi setelah diganti ke SKP pun ternyata ya masih beda tipis pada waktu kita di DP3 pelaksanaan di lapangannya. Inilah sebenarnya tergantung juga kepada komitmen pimpinan, apakah SKP itu bisa dioptimalisasi pemanfaatannya di dalam pengukuran kinerja dan pemberian reward dan punishment. Apakah nanti SKP dipertimbangkan untuk ya membedakan ya antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi, sehingga antara yang berprestasi dan tidak berprestasi berbeda rewardnya. Apakah itu reward berupa ya jenjang karir, apakah itu rewardnya berupa tunjangan tambahan penghasilan atau tambahan penghasilan pegawai. Nah, ini harus juga kita lakukan optimalisasi terkait dengan manajemen kinerja. Agar apa? Agar teman-teman yang berprestasi itu tidak demotivasi. Karena antara yang berprestasi, yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja atau tidak berprestasi ternyata ya tidak ada istilahnya perbedaan gitu. Ya, sehingga teman-teman yang berprestasi ini, yang berkinerja kadang cenderung demotivasi karena sama saja seperti itu. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, ini yang kami bilang tadi terkait dengan kebutuhan SDM, pengembangan karir. Pengembangan kompetensi ini ya masih bersifat parsial dan berupa silo-silo ya. Jadi belum ada ya pengembangan kompetensi yang universal, sehingga ya kadang mungkin kita teman-teman BKPSDM ini tidak terjadi cuma di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh ya Indonesia, baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Kadang pengembangan kompetensi itu bukan kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN. Ya, kadang pengembangan kompetensi hanya pemenuhan untuk penyerapan anggaran. Nah, ini coba kita sapi bersama, ya, baik di pusat maupun di pemerintah daerah masih sama. Kenapa? Karena belum ada analisis kebutuhan pembelajaran, belum ada ya kompetensi apa yang dibutuhkan di masing-masing perangkat daerah. Contoh maunya ya dinas perhubungan dengan dinas kesehatan pasti membutuhkan pengembangan kompetensi yang berbeda. Nah, oleh karena itu ya terkait dengan pengembangan kompetensi ini teman-teman BKPSDM adalah leading sektornya, dan alhamdulillah antara kepegawaian dan pengembangan SDM itu dalam satu tempat. Saya rasa mungkin koordinasi akan lebih mudah ya. Kadang antara ya teman-teman yang membidangi kepegawaian dan membidangi pengembangan SDM itu ya tidak ada korelasi, tidak ada sinergitas. Nah, ya alhamdulillah ya di pemerintah daerah itu dalam satu tempat seperti itu, harapannya antara pengembangan kompetensi ya dengan penjenjangan karir itu bisa seiring berjalan seperti itu. Kemudian regulasi. Nah, ini regulasi-regulasi terkait dengan undang-undang ASN ya
belum jelas, belum ditetapkan semuanya seperti itu. Sampai 2021 ini ya baru ya 2 terkait dengan regulasi turunan dari Undang-Undang 5 tahun 2014. Jadi terkait dengan hal ini memang ya perlu dilakukan percepatan. Ini adalah pemerintah pusat yang mempunyai tugas ya. Karena kenapa? Kita rasakan bersama ya Bapak Ibu terkait dengan contoh namanya gaji dan tunjangan jabatan. Gaji dan tunjangan jabatan masih diatur sesuai golongan dan eselon. Sedangkan tambahan penghasilan ya masih diatur dengan kelas jabatan. Nah, ini yang perlu disinkronkan ya, bahwa memang sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 ya, di situ ada PPGTF namanya Pak, PP Gaji Tunjangan dan Fasilitas. Bapak Ibu mungkin 2015, 2016 sudah semangat mendengar terkait dengan bahwa kedepannya ya gaji akan lebih besar dari tunjangan kinerja kalau lebih besar. Gaji akan lebih besar dibandingkan tambahan penghasilan. Ini efeknya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau kami di pusat ini ya, kalau pada masih aktif bisa tinggal Pak di Kelapa Gading, bisa tinggal di Kemang ya, atau di Pondok Indah. Akan tetapi setelah pensiun tidak bisa bayar listrik Pak, tidak bisa bayar teleponnya, atau bahkan mungkin bayar PBB pun nggak mampu nanti kalau kita pensiun. Karena kenapa ya? Setelah pensiun ya, terkait dengan penghasilan pensiunan PNS itu ya masih belum layak kalau di ibu kota ini, sehingga ya pulang kampunglah ke kampung masing-masing, atau paling tidak ke Bekasi, ke Bogor, atau ke Depok. Nah, itu yang terjadi terkait dengan regulasi, atau dalam hal ini kita fokus kesejahteraan PNS. Ya, maksudnya bagus PPGTF akan lebih besar gaji dibandingkan tunjangan, sehingga pada waktu pensiun ya, ya kita itu masih bisa eksis untuk minimal ya membayar listrik ataupun ya keperluan-keperluan lain yang memang masih dibutuhkan seperti itu. Nah, itu harapan sebelumnya. Ya, PPGTF sebenarnya ingin merubah ya gaji akan lebih besar dibandingkan tunjangan atau tambahan penghasilan atau di pemerintah daerah. Tetapi sampai sekarang belum ditetapkan karena memang secara substantif dan non substantif masih banyak yang diperdebatkan. Nah, itulah makanya sejak 2015 mulai dibahas 2021 ya sudah 6 tahun regulasi terkait dengan PPGTF sampai sekarang belum pernah ditetapkan. Ya. Apalagi di masa COVID, ya pandemi ini rasanya membahas terkait penghasilan PNS ya kurang elok seperti itu, sehingga sampai sekarang tidak ada pertemuan kembali terkait dengan PPGTF ini, gaji tunjangan dan fasilitas. Bapak Ibu yang kami hormati, ya terkait dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi sudah ada ya regulasinya Undang-Undang 5 tahun 2014, pasal 56 ayat 1 dan pasal 92 ayat 2. Jadi untuk menentukan jumlah dan kebutuhan ASN dilakukan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Itulah dasar hukum dari pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sudah ada Permenpan 1 2020, ya Perka BKN ya juga sudah ada. Nah, oleh karena itu terkait dengan Anjap ABK yang digunakan untuk apa? Untuk melihat kebutuhan jumlah dan jenis. Jadi di situ kegunaan Anjap adalah untuk melihat, pertama adalah jenis jabatan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Nah, itulah dilakukan dengan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, sekarang ini ya kalau di tahun-tahun sebelumnya antara analisis jabatan dan analisis beban kerja itu berupa dokumen yang terpisah. Saat ini sudah dalam satu dokumen yang sama, ya ada 17 item informasi nanti sesuai Permenpan 1 tahun 2020, ya
Untuk apa? Untuk melihat kebutuhan ya jumlah dan jenis jabatan fungsional di masing-masing pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, biasa kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan Anjap ABK ini, pertama adalah kendalanya adalah kebutuhan SDM, ya. SDM yang kadang kita sudah lakukan bimbingan teknis, ya, karena memang di pemerintah daerah itu sangat dinamis sekali terkait dengan jenjang karir PNS, ya, sehingga ya kita baru selesai melaksanakan bimbingan teknis, nggak lama sudah dilakukan mutasi. Nah ini yang terjadi sehingga pemerintah daerah harus melakukan updating kembali terkait dengan ya SDM-SDM yang bisa atau bisa memfasilitasi terkait dengan alih jabatan oleh pekerja. Yang kedua adalah anggaran. Anggaran ya kadang terkait dengan pelaksanaan alih jabatan dan alih pekerja. Ya sebelum-sebelumnya memang itu ada kekurang pedulian dari pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan alih jabatan alih pekerja. Saat ini alhamdulillah dengan Permendagri 27 2021 tentang pedoman penyusunan APBD sudah masuk terkait dengan pelaksanaan alih jabatan dan alih pekerja yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Kemudian analisis jabatan dan alih pekerja ya memang yang secara formal ya kita ketahui umumnya adalah untuk menghitung kebutuhan ASN. Akan tetapi ya ada kebutuhan-kebutuhan atau kegunaan-kegunaan dari analisis jabatan dan alih pekerja ya selain dengan untuk menghitung kebutuhan ASN, jumlah dan jenis jabatan, akan tetapi juga ya digunakan juga untuk jenjang karir atau penataan SDM aparatur. Karena di sana di dalam jabatan ya disebutkan standar-standar terkait apa? Terkait dengan uraian tugas, terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab, terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, serta ya pendidikan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjabat suatu jabatan. Nah itulah yang biasa di pemerintah daerah itu setelah menyusun analisis jabatan, menyusun analisis beban kerja, kadang hanya untuk ya dukungan administratif, ya, dukungan dokumen untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara. Padahal, ya, di sana banyak informasi-informasi yang bisa dilakukan pengolahan datanya untuk dalam mendukung penataan jenjang karir PNS. Yang selanjutnya yang ketiga adalah, ya, selain untuk penataan jenjang karir PNS, Anjap ABK digunakan juga dalam penataan kelembagaan. Sesuai dengan Permendagri 12 tahun 2017 ya, apabila ya dalam hal ini adalah berdasarkan evaluasi kelembagaan dan yang didukung dengan data analisis jabatan dan analisis pekerja ya. Di sana ya kalau memang di bawah 700 jam ya terkait dengan jam kerja dalam suatu jabatan eselon 4, saya tegaskan eselon 4 ya, yaitu terkait dengan apa? Beban kerja utama. Memang ada sedikit perbedaan dengan beban kerja yang pada umumnya. Dalam menata lembaga, memang cuma dilihat adalah beban kerja utamanya saja. Sehingga dalam hal ini kalau kurang dari 700 jam, ya beban kerjanya, eselon 4 itu perlu dilakukan evaluasi. Karena kenapa perlu dilakukan evaluasi? Bisa jadi ya bukan karena lembaganya tetapi juga bisa jadi SDM yang mungkin ya kurang profesional ataupun di sana ada masalah-masalah terkait dengan SDM. Tidak hanya masalah kelembagaan tetapi data awal ya data analisis awal itulah nanti yang digunakan untuk data-data pengolahan selanjutnya. Kemudian sejauh mana tingkat kepatuhan pemerintah daerah? Saya rasa kalau ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia karena memang dokumen analisis jabatan dan pekerja digunakan untuk salah satunya adalah pemenuhan ya administrasi dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara di masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Ini kalau untuk yang ketiga ini ya memang sudah ada perbaikan meskipun ya antara
mungkin pemenuhan dan kualitas dari dokumen itulah yang mungkin kita perlu perdalam. Apakah di situ mengandung informasi-informasi yang memang istilahnya generik ataukah itu ada yang spesifik. Nah, itu yang perlu kita dalami bersama. Nah, ini sebelum-sebelumnya ya, sebelum ada Permenpan 1, ada Permendagri 35 2012, ada Permenpan 33 2011, ada BKN 12 2011. Jadi terkait dengan hal ini ya, sudah ada penyatuan ya terkait ketiga norma yang mengatur jabatan, dalam hal ini juga digabungkan ke dalam analisis beban kerja. Sehingga teman-teman pemerintah daerah, kalau sebelum-sebelumnya itu, ya, dalam melaksanakan kebijakan atau penyusunan anjap ABK ini harus membuat 3 dokumen, dokumen sesuai Permendagri, dokumen sesuai Permenpan, dokumen sesuai PKBKN. Kenapa masing-masing kementerian membutuhkan? Karena pertama, Mendagri membutuhkan untuk analisis kebutuhan kelembagaan, Menpan untuk analisis kebutuhan ASN, BKN dalam hal ini adalah untuk penjenjang karir, atau dalam hal ini untuk mutasi PNS atau ASN. Nah, ini sehingga dalam melaksanakan kebutuhan masing-masing itu membuat standar yang berbeda-beda. Nah, ini sudah disatukan dalam Permenpan 1 tahun 2020, sehingga teman-teman hanya cukup membuat satu dokumen ya di dalam membuat analisis jabatan dan juga analisis beban kerja. Teman-teman yang kami hormati, ya, analisis jabatan dan analisis beban kerja, atau dalam hal ini disebut formnya adalah informasi jabatan, ya. Informasinya adalah hasil dari analisis jabatan adalah peta jabatan, ya. Nanti kita terkait dengan analisis jabatan itu ada peta jabatan, ada uraian jabatan, dan ada syarat jabatan. Nah, hasil-hasil analisis jabatan ini mungkin di depan sudah kami kemukakan bahwa pertama untuk perencanaan pegawai, untuk rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penataan kelembagaan, juga ada penataan terkait dengan SOP, standar operasional prosedur. Karena kenapa? Dalam menyusun SOP kita ada pertama adalah pelaksana yang melaksanakan SOP itu. Kemudian pelaksana dalam hal ini adalah bukan dalam artian jabatan, tetapi adalah jabatan-jabatan apa saja yang melaksanakan uraian-uraian tugas dalam SOP itu. Itu juga didapatkan juga dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu adalah terkait dengan norma waktu. Norma waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan dari SOP itu juga bisa diambil dari hasil analisis beban kerja atau analisis jabatan dalam hal ini. Nah, itu terkait dengan pemanfaatan informasi jabatan. Dalam hal ini adalah informasi terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian yang kelima adalah penilaian kinerja. Pastinya uraian-uraian tugas yang ada di dalam informasi jabatan atau hasil anjap itu ya dipergunakan dalam membuat instrumen-instrumen untuk penilaian kinerja. Di situ terkait dengan standar kinerja. Nah, inilah yang perlu dibangun juga nanti di Kabupaten Tangerang ya terkait dengan standar norma waktu. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing uraian tugas. Nah, itulah nanti juga salah satu alat ukur untuk mengukur kinerja. Jadi banyak pemerintah daerah membangun aplikasi-aplikasi kinerja, tetapi berdasarkan fungsi waktu. Ya, kadang membuat nota dinas, ya, dibutuhkan waktu 5 hari, ya, untuk membuat satu nota dinas. Padahal di situ, ya, mungkin kalau kita punya kompetensi yang sesuai, ya, cuma dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, oleh karena itu standar norma waktu juga perlu dibangun di pemerintah daerah agar apa? Paling tidak melihat, ya, di situ akan dilihat kemampuan masing-masing PNS di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari pemenuhan waktunya. Karena kenapa? Kalau cuma dibangun berdasarkan norma waktu kinerja itu, ya makin kita tidak kompeten, ya, makin kita kurang kompeten, makin dibayar mahal.
Itu contohnya, kalau umpamanya yang kompeten membuat nota dinas atau surat itu bisa cuma 2 jam. Tetapi yang kurang kompeten ya harus butuh waktu 5 hari. 5 hari berarti kan 1 hari diberikan ya tunjangan kinerja umpamanya 200.000. Berarti untuk membuat satu nota dinas bagi yang kompeten dibayar 1 juta. Yang kompeten dibayar cuma 200.000 karena dia 2 jam saja sudah selesai. Itu contoh-contoh terkait dengan instrumen-instrumen ya atau pemanfaatan dari informasi jabatan. Remunerisasi atau tambahan penghasilan lah kalau untuk di pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah diukur dengan evaluasi jabatan atau pengkelasan jabatan. Ya, kelas jabatan diukur berdasarkan bobot dan peringkat jabatan. Jadi bobot dan peringkat jabatan itu diukur berdasarkan bobot uraian tugas. Ya. Belum tentu yang beban pekerjaannya besar, bobot uraian tugasnya itu berat pula. Contoh umpamanya administrasi terkait surat menyurat, ya itu dari segi bobot uraian tugasnya tidak terlalu berat. Tetapi terkait dengan analisis, ya meskipun mungkin beban kerjanya tidak besar, tetapi bobot dari pekerjaannya itu, ya itu bisa lebih tinggi dibandingkan administrasi persuratan. Itu contoh-contoh penilaian berdasarkan evaluasi jabatan. Kemudian kegunaan dari informasi jabatan atau hasil dari Anjab adalah untuk analisis kebutuhan diklat. Nah, analisis kebutuhan diklat ini ya di dalam informasi-informasi 17 item ya sesuai dengan Permen 41 tahun 2020 di sana disebutkan ya masing-masing kebutuhan untuk ya pengetahuan dan keterampilan yang dipenuhi yang perlu dipenuhi oleh suatu jabatan. Itu tadi sudah saya kemukakan antara jabatan-jabatan di dinas perhubungan dengan jabatan-jabatan di dinas kesehatan pastinya ya membutuhkan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda pula. Ya, jangan sampai nanti ya kita karena membuat analisis jabatan dan analisis beban kerjanya itu kopas ya copy paste ya, antara perhubungan dengan kesehatan ya disamakan saja seperti itu sehingga terkait penyusunan dokumen analisis jabatan ini ya seperti yang saya sebutkan tadi masih terjadi di pemerintah daerah ya belum ada ya klasifikasi yang jelas ya kadang masih umum terkait dengan isi dari dokumen analisis jabatan ya. Kalau pemotongan dokumen mungkin sudah ada akan tetapi isi dari hasil analisis jabatan itu yang perlu kita perdalam bersama. Nah, ini terkait dengan ABK pun sudah sama ya. Jadi dalam satu dokumen sesuai Permen 41 tahun 2020. Jadi teman-teman pemerintah daerah ya, sebelumnya dokumen Anjab dan ABK itu berbeda. Ya, masing-masing pemerintah daerah kadang membuat 3 atau 2 dokumen. Berarti ABK-nya pun sama. Ya, membuat 2 sampai 3 dokumen. Jadi paling tidak teman-teman pemerintah daerah itu membuat ya 4 dokumen ya atau bahkan 6 dokumen yang berbeda terkait pemenuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kami hormati teman-teman semuanya ya terkait dengan manfaat analisis beban kerja ya. Pertama pastinya tadi saya sebutkan juga penataan penyempurnaan strukturisasi. Jadi meskipun ini perlu dilakukan telaah mendalam, apakah SDM yang di dalam suatu jabatan itu yang tidak memenuhi kualifikasi atau kompetensinya, ataukah dari memang struktur organisasinya yang perlu dilakukan penyempurnaan. Ya, contoh berdasarkan hasil analisis beban kerja dibutuhkan 2 pegawai, ya, di dalam melakukan pekerjaan struktural contoh kita ekstrimnya. Ya. Berarti perlu dilakukan evaluasi terkait kelembagaan itu, ya, perlu dilakukan pemecahan dari 1 subbagian menjadi 2 subbagian, seperti itu. Atau kebalikannya, ternyata, ya, berdasarkan hasil analisis beban kerja, di situ cuma ada beban kerjanya yang di bawah 700 atau namanya 500 jam saja per tahunnya. Nah, ini perlu kita lakukan evaluasi bahwa apakah SDM yang di dalam
suatu jabatan itu, ataukah memang jabatannya benar-benar ya beban kerjanya sangat kecil sekali. SDM yang sudah berusaha ya melakukan optimalisasi terkait tugas dan fungsinya, tetapi memang karena dari basic uraian tugasnya itu beban kerjanya sangat kecil, sehingga perlu digabungkan dengan jabatan yang lain seperti itu. Kemudian tadi manajemen kerja manfaatnya ya terkait SOP, terkait penilaian kinerja maupun dengan perbaikan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Terkait perbaikan penghasilan, tambahan penghasilan memang ya di sana sesuai PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ada 6 kriteria. 1 adalah beban kerja, 2 prestasi kerja, 3 terkait dengan kondisi kerja, yang keempat adalah terkait dengan tempat bertugas, yang kelima kelangkaan profesi, dan yang keenam adalah pertimbangan objektif lainnya. Saya perjelas yang pertimbangan objektif lainnya ini harus didukung oleh peraturan perundangan di tingkat pusat lembaga yang mengamanatkan kepada instansi pemerintah daerah bisa memberikan tambahan penghasilan dari sisi objektif lainnya. Jadi kalau tidak ada amanat peraturan perundangan ya untuk memberikan pertimbangan objektif tambahan penghasilan kriteria pertimbangan objektif lainnya, ya pemerintah daerah ya jangan coba-coba memberikannya. Nah, tetapi pemerintah daerah masih punya 5 kriteria yang lain, yaitu ada beban kerja, ada prestasi kerja, ada dari sisi kondisi kerja, ada dari sisi tempat bertugas, dan dari sisi kelangkaan profesi. Kita bahas dari beban kerja, nanti mungkin Pak Ludi bisa memperjelas. Dari sisi beban kerja, ya kita sudah tetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri 904.700 bahwa per tahun atau per bulan itu harus memenuhi 112,5 jam. Minimal 102,5 jam, 112,5 jam terkait dengan beban kerja yang dibutuhkan untuk ya teman-teman pemerintah daerah itu mendapatkan kriteria tambahan penghasilan dari sisi beban kerja. Atau 100, Pak. Ya, silahkan Pak. Izin ya Pak Rafiq. Tadi bicara tentang objektif lainnya. Itu contohnya jabatan atau tugas yang dapat tunjangan objektif lainnya itu jabatan yang seperti apa sih Pak? Baik, makasih Mas Habibie dan teman-teman semuanya. Ya, jabatan-jabatan apa saja atau unit kerja apa saja yang boleh mendapatkan ya TPP pertimbangan objektif lainnya. Yang pertama adalah PP 69 2010 terkait dengan upah pungut. Nah, ini ada dasar hukumnya. Jadi teman-teman yang mempunyai tugas terkait upah pungut, terkait dengan upah pungut baik retribusi maupun pajak atau retribusi boleh mendapatkan pertimbangan objektif lainnya. Tetapi yang perlu kita selaraskan adalah ya, jadi asas pengolahan keuangan daerah itu salah satunya adalah ketelitian, ya, efektivitas, seperti itu Bapak Ibu, dan kemanfaatannya. Jadi kalau memang ada kecenderungan tumpang tindih dengan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, ataupun pertimbangan kondisi kerja atau tempat bertugas dan kelangkaan profesi, ya boleh ya pemerintah daerah itu membuat kebijakan salah satu saja, apakah objektif lainnya diberikan ataukah mungkin dari sisi beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas atau kelangkaan profesi yang tidak diberikan. Jadi dari 6 kriteria itu boleh 6-6-nya diberikan kepada ASN. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ya, apakah amanat dari peraturan perundangan yang mengamanatkan objektif lainnya itu ada kecenderungan enggak overlapping. Ya, kalau ada kecenderungan overlapping, ya salah satunya saja. Yang sebelumnya mungkin mendapat 6-6-nya, ya akhirnya cuma dapat 5 kriteria saja. Ekstrimnya seperti itu Mas Habibie. Jadi meskipun ada amanat peraturan perundangan, perlu dilihat potensi overlapping. Jangan sampai nanti satu hal yang sama diberikan 2 kali. Nah itu contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman yang di
UKPBJ ya sesuai Perpres 33 ya 2019 ya terkait standar harga di pemerintah daerah itu ya akan mendapatkan honor ya, kemudian mendapatkan istilahnya objektif lainnya. Nah, ini juga perlu dilihat apakah ada potensi overlapping. Kalau memang berdasarkan teman-teman pemerintah daerah itu tidak ada overlapping, ya silahkan diberikan 6-6-nya. Kalau memang daerah mampu memberikan 6-6-nya. Kalau nggak mampu diberikan 2 kriteria saja silahkan. Mau diberikan 1 kriteria silahkan. Tapi pada umumnya pemerintah daerah itu memberikan ya dari 1 sampai 3 kriteria. Yang kadang mendapatkan objektif lainnya itu instansi-instansi tertentu saja, seperti teman-teman yang mengurus terkait Bapenda, terkait dengan pengolahan keuangan, ya. Karena di sana memang jelas amanat peraturan perundangannya, ada PP 69, teman-teman yang di guru, kemudian teman-teman di kesehatan dengan jasa pelayanannya. Nah, ini yang perlu diselaraskan dengan kriteria 5 lainnya. Ya, pertimbangan objektif lainnya amanat peraturan perundangan, tapi perlu diselaraskan dengan 5 kriteria lainnya. Jangan sampai ada tumpang tindih. Itu yang harus kita jaga bersama, karena setiap daerah berbeda-beda terkait dengan apa istilahnya pemilihan kriteria-kriteria di dalam tambahan penghasilan pegawai. Nah, salah satunya adalah hari ini kita ya membahas terkait beban kerja. Beban kerjanya per bulan ya kalau untuk tambahan penghasilan syaratnya adalah 112,5 jam minimal seperti itu. Nah, besarannya seperti apa Pak? Kalau ditanya persentasenya, silahkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Tetapi antara beban kerja dengan rupiah yang didapatkan dari hasil beban kerja itu harus selaras. Yang sampai nanti beban kerjanya kecil diberikan rupiah yang lebih besar atau persentase ya di beban kerja yang lebih besar dibandingkan ya jabatan-jabatan yang beban kerjanya lebih berat. Nah, itu yang harus dijaga oleh tim di masing-masing pemerintah daerah. Jadi terkait dengan pemenuhan dokumen terkait dengan tambahan penghasilan, nah ini kami harapkan setiap ya individu ya harus perhatian kepada ya kriteria-kriteria yang didapatkannya. Karena kenapa? Ya kalau mungkin tidak ada istilahnya laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan TPP, alhamdulillah. Tetapi kita ingat bahwa kadang teman-teman BPK ini bisa jadi mungkin tahun ini timnya yang sudah mengerti keadaan Kabupaten Tangerang, tetapi bisa jadi tahun depan bukan yang mengerti keadaan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, masing-masing individu ya dikoordinir oleh Pak Sekda dan teman-teman BKPSDM harus mempersiapkan dokumennya masing-masing. Apakah sudah memenuhi 112,5 atau tidak seperti itu per bulannya. Jadi kalau dikali dalam 1 tahun, ya tinggal kali 12. Ya, 12 kali 112,5. Itulah beban kerja minimum yang harus dipenuhi oleh teman-teman untuk mendapatkan beban kerja, untuk mendapatkan kriteria TPP dari sisi beban kerja. Itu contoh salah satu evidence yang memang similar dengan kriteria TPP beban kerja. Jadi nggak harus dipenuhi oleh masing-masing individu penerima tambahan penghasilan dari sisi beban kerja. Ya, karena kenapa yang menerima TPP adalah bukan Pak Habibie, koordinator di BKPSDM, ataupun Bu Kaban, Pak Kaban atau Bu Sekretaris Badan, tapi adalah individu yang mendapatkan tambahan penghasilan, sehingga kita sebagai unit kerja ya yang membina terkait dengan kesejahteraan pegawai teman-teman di BKPSDM harus mendorong teman-teman itu untuk memenuhi evidence yang memadai. Ya, meskipun tidak diperiksa tahun ini, bisa jadi tahun depan diperiksa. Ya, bisa jadi tahun depannya lagi ada temuan. Tetapi kita ya sudah mengarsip paling tidak untuk diri sendiri masing-masing jabatan. Itu yang kami dorong kepada pemerintah daerah ya untuk memenuhi evidence yang memadai agar pada waktu ada pemeriksaan yang berkaitan dengan tambahan penghasilan kita tidak istilahnya terburu-buru. Sehingga kadang evidence yang diminta
tidak memadai, asal gitu, sehingga akhirnya minimal terjadi temuan administrasi Pak Habibie dan teman-teman semuanya. Nah, ini menjadi nilai minus juga buat kita nanti. Ya. Kalau tahun depannya masih belum juga dilakukan perbaikan, biasanya akhirnya diminta untuk mengembalikan seperti itu. Awal memang temuan administrasi, tahun depan kalau tidak ada perbaikan itu diminta mengembalikan ya rupiah ya yang sudah diberikan dan sudah kita gunakan seperti itu. Alangkah repotnya kita dalam hal ini, padahal kita bisa lakukan pencegahan terkait hal itu dengan membuat dokumen-dokumen atau evidence yang mendukung terkait dengan apa yang kita terima. Itu mungkin Pak Habibie jawaban kami. Ada yang lain lagi, mungkin yang lain? Bapak atau Ibu silakan, ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jadi interaktif saja. Ya. Apa saja Bu, silahkan, nggak apa-apa. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya harus bertanya ke yang memang bisa menjawabnya. Ada Bapak Ibu? Nggak ada? Ya, ada Pak, sedikit. Oh, silakan Bu. Ya, Bu Sekban silakan, Bu Sekban. Ya. Terima kasih Pak, sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi gini Pak, tadi untuk tambahan penghasilan ya Pak ya. Nah, tambahan penghasilan itu sesuai dengan beban kerja kita Pak. Nah, untuk menghitung TBBK itu kan di kita misalnya kita memenuhi kalau dari dari jam itu kan 6.000 gitu misalnya Pak. Nah, sebenarnya beban kerja kita itu melebihi itu. Kadang-kadang dalam satu bulan itu bisa sampai 12.000 gitu ya Pak. Ini contoh ya. Nah, tetapi untuk tambahan penghasilan itu kan tadi Pak hanya istilahnya standarnya itu adalah sesuai dengan kelas jabatan kita, ya Pak, sesuai kelas. Jadi bagaimana nanti misalnya BKPNDM ini kan sebagai tadi tolak ukur lah ya bahwa kita itu bisa menghitung ya beban kerja yang mungkin OPD itu juga OPD lain juga seperti itu gitu Pak. Nah misalnya tadi yang resmi itu kan seperti Bapeda ya, Bapeda itu kan ada upah pungut dan sebagainya gitu Pak. Nah sedangkan bagaimana supaya Pak ada keadilan gitu ya untuk standarisasi bahwa misalnya kalau beban kerja kita itu setelah dihitung ternyata kita sudah sebenarnya ada prestasi lah gitu ya, prestasi dari beban kerja atau standar yang sudah ditentukan. Tapi ya sudah, penghasilan itu kan tidak ada memang aturannya gitu ya, hanya itu tadi penghasilan yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu Pak. Nah itu kalau misalnya untuk bagaimana sih penghargaan prestasi itu gitu Pak, itu bisa nggak itu nanti ke depan itu bisa diperhitungkan dengan APK tadi Pak, gitu Pak narasumber. Terima kasih, mohon penjelasan. Baik Bu, makasih. Jadi memang saat ini Bu sesuai dengan Permendagri 27/2021 tentang Pedum APBD, pedoman penyusunan APBD 2022. Jadi sebelum kita menyusun dan meminta persetujuan penganggaran terkait dengan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk tambahan penghasilan ini, perlu dilakukan validasi seperti itu. Validasi ini dilakukan jabatan per jabatan dan per masing-masing perangkat daerah. Nah, oleh karena itu, memang terkait dengan saya bilang ini untuk menetapkan keadilan yang sesungguhnya seperti apa sih sebenarnya. Jadi memang ada 5 kriteria plus 1 kriteria objektif lainnya.
Kalau objektif lainnya ini adalah spesial kata saya Bu ya. Ya. Nggak semua perangkat daerah bisa masuk Ya. ke dalam objektif lainnya. Hmm. Jadi memang ada perangkat-perangkat daerah tertentu saja yang saya sebutkan tadi. Tetapi Ya. untuk 5 kriteria lainnya, nah ini bisa sebenarnya dioptimalisasi terkait dengan apa yang tadi Ibu kemukakan. Bagaimana umpamanya ada jabatan-jabatan mungkin kita lihat dalam internal perangkat daerah saja, dalam satu perangkat daerah. Ya. Ada mungkin bidang atau seksi yang secara bobot pekerjaan itu beda Banyak. jauh dengan seksi atau bidang-bidang yang lain. Yes, yes. Apakah kita bisa memberikan istilahnya kalau Tambahan istilahnya untuk prestasi. betul, Iya. untuk memberikan penghargaan atau Yes. reward pada teman-teman yang seksi atau bidang yang memang layak diberikan. Ada 5 kriteria, Ibu. Pertama, memang kita lihat Bu, dari 5 kriteria itu, apakah hampir semua di bidang itu sama memenuhi 5 kriteria. Kalau mungkin di Kabupaten Tangerang nggak mungkin ada tempat bertugas mungkin Bu ya. Ya. Efektif mungkin cuma 4 kriteria. Nah, 4 kriteria itu tadi Ibu kemukakan mungkin beban kerja itu apakah boleh sih persentase beban kerja dalam satu kelas yang sama berbeda? Ya. Secara peraturan boleh Bu. Gitu ya. Umpamanya kita mau membedakan satu kelas yang sama-sama umpamanya kelas 12 atau kelas 11. Apakah boleh persentase beban kerjanya ya antara bidang yang satu, maunya bidang satu mendapat persentasenya 60%, bidang 2 50%. Itu silahkan Bu. Yang terpenting ada evidence yang memang bisa istilahnya disepakati bersama oleh tim, membuktikan oleh tim di pemerintah daerah ya, dan memang ada evidence-nya. Karena kenapa? Pasti akan ditanyakan dan menjadi perhatian pemeriksa nanti. Iya. Kenapa ini dibedakan? Oh ini karena memang beban kerjanya jauh lebih berat dibandingkan bidang yang lain. Seperti itu. Kemudian, mohon maaf bukan kami cuma apa istilahnya, ini cuma contoh saja. Ya, siapa? Dinas PU, PR, dengan Dinas Perpustakaan Arsip. Ya, betul. Kalau kita lihat kepala dinasnya kan sama kelasnya Bu ya. Iya. Sama kelas 14 seperti itu. Nah, ini lama-lama nggak ada yang pengen jadi kepala dinas PU Bu. Ya. Kalau maunya kita ya hanya berpatokan pada kelas jabatan. Jadi kelas jabatan itu adalah instrumen awal di dalam memetakan atau membuat keadilan secara vertikal seperti itu. Tapi kalau memang ada yang perlu di fine tuning kembali, itulah 4 kriteria tadi Bu. Apakah dari sisi kerja, apakah dari sisi prestasi kerja, ataukah dari sisi kondisi kerja. Nah, seperti itu. Contoh maunya PU dengan perpustakaan arsip Bu ya. Iya Pak. Ya, kalau teman kepala dinas PU itu mendapatkan kriteria beban kerja, kriteria prestasi, dan kriteria kondisi kerja. Kondisi ya. Dia sangat berisiko, anggaran kan besar Bu ya. Kemudian pastinya di sana risiko terkait pekerjaannya juga besar. Ya, terkait dengan aparat penegak hukum kita berikan istilahnya perbedaan juga bagi teman-teman yang memang tidak berkaitan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini langkah awal Bu. Perlu dipetakan masing-masing perangkat daerah ya. Masing-masing jabatan itu dapat kriteria apa saja. Dan itu harus tim yang memutuskan Bu ya, maksudnya. Iya Pak, iya, siap. Karena ini masalah penghasilan kan gitu Bu ya. Iya Dan Pak, iya. ingin memang keadilan yang seadil-adilnya. Karena kalau umpamanya kita tidak memutuskan ke arah yang seadil-adilnya, nanti akan ada penumpukan SDM di suatu perangkat daerah. Betul ya. Ya, Ibu mau geser, mau mutasi, oh nggak mau, mending saya staf di sini saja daripada eselon 3. Karena itu terjadi di beberapa pemerintah daerah. Ya, di suatu perangkat daerah, dia staf untuk dinaikkan jadi eselon 4. Itu nggak mau. Nggak mau, ya. Saya di sini saja. Staf tapi di sini gitu ya Pak. Siap. Terjadi Bu. Karena memang ya di dalam ini istilahnya suatu hal yang logis dan saya rasa ini manusiawi kan Bu ya. Ya kita
kita pengen Iya, siap. kecil tapi penghasilan besar, nah, seperti itu Bu ya. Nah itu kalau Baik, di Pak. database tim kan memang leading sektornya Bu untuk menentukan Ya, siap, Pak. Iya, iya. kesejahteraan pegawai itu yang berkeadilan seperti itu agar istilahnya pembinaan penataan jenjang karir bisa lebih optimal seperti itu. Nah ini silahkan Bu, langkah awal itu dipetakan, Baik, Pak. kriterianya apa saja, kemudian baru istilahnya dihitung rupiahnya Bu, seperti itu. Jadi, Baik. rupiahnya dihitung, kalau memang tadi ada baiknya ya Bu ya, kalau memang faktanya beban kerjanya lebih besar nggak apa-apa Bu, dia diberikan persentase lebih besar meskipun kelasnya sama. Sering pemerintah daerah itu bisa istilahnya memetakan, tetapi pada waktu menghadirkan evidence-nya tidak memadai. Ya, sehingga menjadi pertanyaan seperti itu. Oh ternyata ujung-ujungnya cuma arahan dari kepala daerah. Itu nggak bisa dijadikan evidence kan Bu ya. Meskipun ada arahan Pak Kepala Daerah, kita harus dukung juga dengan evidence yang memadai. Seperti itu yang kita fasilitasi. Contoh Bu, suatu daerah itu ya, bersurat kepada kami, ya kami karena ada temuan BPK. Salah satunya adalah ya memberikan tambahan penghasilan dari sisi beban kerja untuk teman-teman yang membidangi perencanaan. Faktanya memang sehari-hari kita bisa lihat teman-teman yang membidangi perencanaan masing-masing dinas atau badan itu memang lebih besar, sering pulang malam karena harus lembur. Di saat teman-teman subak yang lain ataupun seksi yang lain di masing-masing dinas sudah bisa berkumpul dengan keluarganya, dia masih lembur. Ini faktanya seperti itu, tapi evidence-nya nggak ada. Seperti itu. Akhirnya ada temuan administrasi seperti itu ya. Itulah makanya kami dorong teman-teman agar itu dipenuhi evidence-nya seperti itu. Evidence-nya, buktinya itu. Jadi itu tanggung jawab masing-masing. Istilahnya Ibu kan sudah memuliakan, ya masing-masing jabatan yang memang harus dimuliakan, tetapi harus didukung sama evidence-nya. Seperti itu. Jadi sebenarnya evidence-nya kan bisa dipersiapkan jauh hari nih Bu ya, terkait dengan beban kerja. Ya, siapa? Seperti itu mungkin Bu terkait dengan tambahan penghasilan karena terima kasih banyak Pak. Kami sudah berkirim surat ke terima kasih banyak ke Bupati, ke Gubernur, ke Wali Kota agar untuk tahun 2022 dimulai membentuk tim Bu izin. Kemudian setelah membentuk tim itu dilakukan persiapan evidence yang memadai Bu, yang seperti saya tadi kemukakan. Setelah itu dilakukan perhitungan masing-masing jabatan per perangkat daerah, sehingga nanti akan terlihat berapa sih sebenarnya kebutuhan anggaran untuk tambahan penghasilan di masing-masing pemerintah daerah dan di masing-masing organisasi perangkat daerah atau di masing-masing perangkat daerah. Nah inilah nanti akan masuk ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Oh, maunya Kabupaten Tangerang total butuhnya umpamanya 200 miliar atau 300 miliar. Nah, itulah yang nanti akan disetujui oleh Pak Menteri Dalam Negeri seperti itu. Untuk tahun anggaran 2022 seperti itu. Terima kasih Bu izin. Ada yang lain mungkin Pak Habibie? Kayaknya langsung ke slide Bapak ini yang baru ini Pak. Ya udah ada slide baru lagi Pak. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini adalah contoh aplikasinya Pak sebenarnya. Nah aplikasi ini sebenarnya awalnya adalah untuk menggabung ya 3 peraturan perundangan Pak, seperti itu, karena banyak keluhan dari pemerintah daerah itu dalam satu waktu harus membuat 3 dokumen yang sama dengan format yang berbeda Pak. Ini contoh, Permenpan ada 11 informasi, per KBKN 17, kami di Kemendagri 13 informasi, padahal
isinya ya beda tipis. Nah, oleh karena itu ini sudah disatukan dalam satu ya Permen 41 2020, 17 item. Nah, pengembangan terkait dengan kebutuhan masing-masing kementerian lembaga itu ya bisa diambil dari 17 informasi yang ada. Tidak perlu membuat form yang baru seperti itu, Pak. Karena ini merepotkan bagi teman-teman pemerintah daerah. Awalnya dengan aplikasi ini ya, satu kali input teman-teman bisa membuat 3 output, Pak, seperti itu. Nah, ini karena peraturannya sudah sama, ya akhirnya kita satukan dalam satu output saja, Pak, seperti itu. 17 butir informasi yang istilahnya ada di dalam aplikasi seperti itu. Jadi ini contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tadi dalam satu kali input Pak Habibie dan teman-teman semuanya sebelumnya itu bisa istilahnya membuat output 3. Ya, umpamanya di kami 13 informasi, Menpan 17, BKN 11 informasi, sehingga pemerintah daerah itu tidak perlu secara manual ya membuat tiga-tiganya. Itu sangat merepotkan sekali. Ya, membuat satu item, membuat satu dokumen saja, ya, maunya sesuai dengan Permendagri, itu sudah butuh waktu, butuh anggaran, butuh SDM. Nah, belum membuat Menpan, membuat per KBKN. Nah, inilah yang istilahnya disatukan awalnya dengan aplikasi ini. Sekarang cuma satu item, ya, jadi lebih mudah buat teman-teman semuanya yang mau manual, mau pakai aplikasi, cuma satu item yang kami minta ya terkait dengan pemenuhan dokumen alas jabatan. Dan terkait dengan aplikasi ini ya, ini sudah mungkin dipraktikkan oleh teman-teman di sebelumnya ya, di tanggal 31 sampai tanggal 2 ya terkait dengan penyusunan aplikasi. Jadi waktu di sini Pak Habibie dan teman-teman semuanya kita dalam bentuk waktu menit di dalam inputtingnya. Akan tetapi pada waktu keluar outputnya itu adalah dalam bentuk jam sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2020. Berdasarkan pengalaman kami dalam memfasilitasi pelaksanaan Anjap ABK ini ya sangat kesulitan sekali kalau umpamanya norma waktu ini dihitung dalam bentuk jam. Contoh umpamanya mencatat surat keluar masuk. Itu kalau umpamanya cuma butuh waktu 5 menit. Ya. 5 menit itu berapa jam? Berarti harus kita berpikir kembali. Berarti kalau umpamanya 5 menit itu dijadikan jam, berarti 5 bagi 60 menit. Nah, ini pusing sekali ya. Jangankan saya, mungkin teman-teman yang lebih muda pun akan kerepotan. Harus pakai kalkulator dulu, atau minimal Excel dulu, dibagi 60 semua. Nah, ini dengan kita menghitung dalam bentuk menit, tetapi outputnya adalah bentuk jam, ini akan lebih mudah ya dicerna, kemudian lebih real kita dalam memasukkan ya norma waktu yang dibutuhkan. Nah, itu istilahnya kenapa dalam bentuk menit kita menginputnya. Kemudian terkait dengan database. Ya, database terkait dengan bakat kerja, temperamen kerja, perangkat kerja, bahan kerja ini sudah kita buat database Pak Habibie dan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tidak perlu istilahnya mengarang kembali terkait dengan perangkat kerja atau bahan kerja yang dibutuhkan. Kemudian minat kerja pun sama, upaya fisik pun sama, sudah ada database-nya ya. Jadi kalau manual kita harus mikir, kadang antara pemikiran orang yang satu dengan orang yang lain pasti akan berbeda. Nah, ini sudah distandarisasi. Kemudian terkait tingkat hubungan, kemudian tingkat hubungan jabatan dengan orang ataupun dengan benda sudah distandarisasi juga. Memang yang belum dilakukan standarisasi adalah terkait dengan uraian tugas ini. Nah, uraian tugas ini tidak dilakukan standarisasi karena memang saat ini ya uraian tugas setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga
harus input manual, meskipun mungkin bisa melakukan tindakan kopas atau copy dan paste dari dokumen yang sudah ada ke dalam aplikasi ini. Nah, yang poin penting lainnya adalah dalam hal ini adalah langkah kerja, tidak perlu di apa istilahnya isi, kita cukup mengisi adalah terkait uraian tugas seperti itu. Nah ini ya laporan-laporannya, ya ini contoh di Kabupaten Kota Bandung, ya. Nah teman-teman semuanya, ini adalah alat bantu pada waktu kita melakukan pengisian beban kerja. Jadi kalau waktunya istilahnya pekerjaannya itu harian, jadi konstanta yang perlu kita ingat ya adalah 235. Contoh namanya mencatat surat keluar masuk seperti itu. Setiap harinya rata-rata 2. Berarti dalam 1 tahun ya, karena jumlah volume kerja ini harus kita hitung dalam per tahun, kita paling tidak harus mengerti ya standar-standar terkait dengan satuan ya. Apakah harian, pekerjaannya mingguan, bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, semesteran atau tahunan. Ya, paling tidak kita bisa mengkalkulasi dengan lebih valid ya terkait dengan volume kerja yang apa istilahnya sudah kita lakukan seperti itu. Contoh kalau kerjanya harian. Harian berarti maunya mencatat surat keluar masuk rata-rata 2. Berarti dalam 1 tahun 2 kali 235. Dapatlah berarti 470 ya surat dalam 1 tahun. Itu contoh saja. Tetapi kalau maunya mencatat surat keluar masuk, saya yakin sudah ada buka agenda. Jadi akan lebih valid kalau kita melihat buka agenda yang ada. Nah ini alat bantu kita sebenarnya kalau umpamanya pekerjaan-pekerjaan itu yang tidak ada buku agendanya. Nah, contoh maunya pekerjaannya mingguan. Ya, kalau pekerjaannya mingguan, bagi teman-teman yang 5 hari kerja, itu berarti konstantanya 47. Kalau maunya 1 minggu menghasilkan 1 output, berarti 1 kali 47 volume kerjanya. Itulah dapat 47. Tetapi kalau dalam 1 minggu itu 2 kali atau 2 output, berarti 2 kali 47 kita mengisi volume kerjanya. Demikian juga untuk bulanan. Maunya dalam 1 bulan kita menghasilkan 1 output. Ya, berarti 1 kali 12 bulan. Dapatlah outputnya adalah volume kerjanya 12 bulan. Atau kalau dalam bulan 1 bulan kita menghasilkan 5 output, berarti 5 kali 12. Dapatlah kita itu adalah 60 seperti itu. Contoh-contoh seperti itu ya, sampai yang kalau pekerjaannya tahunan dalam 1 tahun maunya 3 output. Berarti 3 kali 1 tahun berarti dapatlah outputnya atau volume kerjanya 3. Nah ini adalah alat bantu bagi teman-teman yang 5 hari kerja. Bagi teman-teman yang 6 hari kerja, ya ini kan teman-teman di dinas atau badan mungkin ada yang hari kerjanya ada 6 hari. Contohnya, nah inilah yang berbeda adalah di item harian dan mingguan. Kalau 6 hari kerja itu 287 hari kerja. Kalau kita bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Tadi kita ingat bagi teman-teman yang bekerja 5 hari, konstantanya adalah 235 kerja. Kemudian untuk yang 6 hari kerja, 287 hari kerja. Demikian juga untuk yang mingguan. Nah ini ada perbedaan, ya yang sebelumnya kalau 5 hari kerja adalah 47 konstantanya, kalau mingguan konstantanya adalah kalau untuk yang 6 hari kerja, ya konstanta mingguannya adalah 48. Perbedaannya adalah cuma di harian dan di mingguan saja, antara 6 hari kerja dengan yang 5 hari kerja. Nah ini perhitungan beban kerja. Jadi ini sudah di aplikasi yang sesuai dengan Permen 41 tahun 2020, kita cuman menggunakan tugas per tugas. Tetapi kalau teman-teman untuk melihat dari hasil sisi
kerja ataupun objek kerja atau peralatan kerja yang dibutuhkan, bisa juga kita lakukan ya analisis. Tetapi ini yang diperlukan secara normatif adalah tugas per tugas saja. Jadi oleh karena itu nanti teman-teman dalam menghitung terkait dengan perhitungan APK, kita menggunakan menu tugas per tugas. Ini contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau berdasarkan hasil kerja seperti ini, ya. Nah itu nanti akan terlihat terkait dengan persediaan perubahan komposisi pegawai. Akhirnya itulah kalau memang ada gap antara budgeting ya existing pegawai yang ada dengan kebutuhan yang dihasilkan berdasarkan perhitungan APK, nah itulah nanti akan memunculkan kekurangannya berapa seperti itu. Itu yang hasil dari analisis jabatan dan analisis pekerja, dan memang ini aplikasinya sedang kami update terus Pak Habibie dan teman-teman semuanya, bagaimana kita istilahnya melihat kebutuhan diklat atau kebutuhan pembelajaran. Nanti coba kami kembangkan ke sana, itu data semua sudah ada, akan tetapi ya dashboardnya masing-masing pemerintah daerah akan bisa melihat nanti kebutuhan pembelajaran atau pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga teman-teman BKPSDM dalam membuat perencanaan pembelajaran ya itu bisa lebih terarah sesuai dengan hasil dari analisis jabatan ini seperti itu. Jadi tidak berdasarkan keinginan saja seperti itu atau pemenuhan penganggaran saja seperti itu. Kemudian demikian juga untuk nanti terkait beban kerja masing-masing jabatan, terkait dengan beban prestasi kerja masing-masing jabatan akan terlihat di aplikasi ini juga ya yang sedang kami kembangkan. Tetapi terkait dengan inputting memang tidak ada perubahan sama, akan tetapi dashboard pengolahan data yang kami kembangkan terus ya. Syukur-syukur kedepannya kami bisa lebih valid dan reliable dengan pengembangan artificial intelligence seperti itu. Jadi kecerdasan buatan di dalam pelaksanaan analisis jabatan, di dalam mengolah hasil-hasil data atau big data yang ada di dalam aplikasi ini. Karena aplikasi ini dipakai seluruh Indonesia, jadi kami harapannya bisa melihat gambaran kebutuhan ya SDM. Pertama dari sisi mungkin pertama adalah bidang pendidikan atau jurusan di pendidikan itu. Pastinya teman-teman di daerah pegunungan ya berbeda kebutuhannya dengan teman-teman di daerah laut atau pesisir. Cintanya Pak. Begitu. Silakan Pak Dwi. Pak Baik. Gama. Begini Pak, kita kan sebetulnya belum punya analisis beban kerja dan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang kita susun. Nah ini dengan aplikasi ini, bagaimana supaya kita itu bisa cepat dapat menghasilkan ANJAP dan ABK dan bahan-bahan apa saja yang harus diperlukan agar kita segera gitu Pak bisa punya gitu. Nah ini barangkali yang perlu kita ketahui bersama Pak, bisa kita laksanakan gitu secepatnya lah gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak, bahan-bahannya adalah sebenarnya kalau untuk bahan yang dibutuhkan adalah pertama adalah peraturan bupati terkait dengan susunan organisasi, Pak, seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan data pemangku jabatan, Pak, di masing-masing perangkat daerah. Jadi pastinya semua ada di BKPSDM kan gitu, Pak ya. Saya rasa itu aja Pak kalau untuk pemenuhan ANJAP ini, sehingga teman-teman di masing-masing bidang atau PIC masing-masing bidang ini bisa melakukan istilahnya fasilitasi yang lebih optimal terhadap penggunaan aplikasi ini Pak. Jadi memang cuma 2 itu Pak yang dibutuhkan, ya nggak banyak Pak. Jadi kenapa dibutuhkan data masing-masing pemangku jabatan? Ya pertama karena di sana ada biodata pegawai Pak seperti itu. Kemudian kenapa dibutuhkan
peraturan bupati terkait dengan susunan organisasi, karena di sana dibutuhkan uraian tugas, Pak. Kalau itu kita sudah punya, Pak. Ya. Tetapi kemudian gimana supaya bisa menghasilkan? Ini kan mungkin Kalau per jabatan, per orang harus melakukan apa gitu, Pak? ya per orang Pak izin Pak nanti kan mempunyai user ya. Ini kan user perangkat daerah kan ada kan gitu Pak ya. Nah user perangkat daerah itu ya boleh dikoordinir oleh masing-masing PIC bidang untuk teman-teman masing-masing individu menginput ya sesuai dengan jenis jabatannya Pak, seperti itu. Karena di sini kan sudah disediakan Pak istilahnya jabatan-jabatan yang perlu dilakukan inputting data-datanya sesuai dengan peta jabatan yang ada di Kabupaten Tangerang, seperti itu. Jadi Pak, mungkin usernya dan passwordnya itu dibagi ke masing-masing individu ya, tetapi mungkin izin Pak, sebelumnya mungkin perlu ada sosialisasi ke masing-masing pegawai oleh masing-masing PIC di bidang itu, agar apa, pada waktu melakukan inputting itu tidak ada salah input atau mungkin salah dalam langkah kerja yang dilakukan ya di dalam pengisian aplikasi ini, atau kebingungan di dalam pengisian aplikasi ini, sehingga membuat ya data yang dimasukkan bukan data yang sebenarnya atau datanya tidak valid. Akhirnya kalau datanya tidak valid, kebijakan yang dihasilkan pun pasti kebijakan yang kurang valid juga.